Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 10, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tema tentang berbagai implementasi sistem informasi berbasis web. Di antara anggota kami ada Tubagus, ada saya, Usman, kemudian ada Rizky dan Vira. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan dari materi ini. Oke, jadi berdasarkan tema yang akan kita bahas, transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam perkembangan organisasi modern, baik di sektor publik maupun swasta. Kemampuan organisasi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global. Sistem informasi berbasis web menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Vira. Oke, apa itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi merupakan prosedur-prosedur pada jaringan kerja yang berkolaborasi dan bertautan dengan tujuan tertentu supaya menghasilkan suatu keluaran atau output yang sudah ditentukan sistem informasi. Sedangkan hardware, software, dan jaringan digunakan untuk input, output, proses penyimpanan, dan pengendalian yang mengubah data menjadi informasi. Oke, next. Lalu apa itu web? Website atau web merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi dalam bentuk gambar, teks, dan atau video yang dapat diakses dari manapun, kapanpun, dan siapapun melalui internet. Berdasarkan rilis resmi dalam website terating.com 2021 menyebutkan bahwa sudah ada 1 juta banyak sebelumnya menunjukkan bahwa website menjadi salah satu media yang efektif dalam meningkatkan promosi atau mempercepat penyampaian informasi. Oke, next. Terus selanjutnya implementasi pada tema ini merujuk pada beberapa penerapan nyata suatu materi. Dalam konteks ini adalah contoh implementasi sistem informasi berbasis web yang kami simpulkan dari beberapa penelitian terdahulu yang meliputi 1. Sistem informasi arsip berbasis web, 2. Sistem informasi manajemen berbasis web, 3. Website profil sekolah, 4. Integrasi sistem inventaris berbasis web. Terus yang kelima, aplikasi web helpdesk IT. Terus yang keenam, aplikasi POS minimarket berbasis web. Dan yang ketujuh, sistem perpustakaan berbasis web. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Tubagus. Silahkan Tubagus. Yang pertama ialah sistem informasi arsip berbasis web. Arsip ini merupakan catatan yang berfungsi sebagai memori suatu lembaga untuk menyimpan informasi dan memudahkan proses temu kembali. Arsip elektronik adalah arsip yang disimpan, dikelola, dan diakses melalui media serta perangkat digital. Penelitian tentang arsip berbasis web menunjuk pada digitalisasi arsip dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat akses informasi, dan mendukung transparansi administrasi. Sistem ini juga mengurangi resiko kerusakan dokumen fisik, mempercepat pencarian melalui dashboard terintegrasi, dan mengoptimalkan ruang penyimpanan, serta meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Next. Yang kedua ialah sistem informasi manajemen berbasis web. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi yang mendukung proses pengembalian keputusan dalam perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian di dalam organisasi. Penelitian mengenai sistem informasi manajemen pondok pesantren berbasis web menunjukkan bahwa digitalisasi dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan pencatatan manual dalam pengelolaan data, santri, keuangan, kurikulum, dan aktivitas akademik. Melalui sistem berbasis web, proses administrasi menjadi lebih mudah, komunikasi antara pesantren, wali santri, dan tenaga pendidik lebih efisien, serta informasi dapat diakses secara real-time tanpa batasan lokasi. Next.
Yang ketiga ialah website profil sekolah. Instansi pendidikan sering mengalami keterbatasan dalam penyampaian informasi karena masih mengandalkan media tradisional seperti papan pengumuman atau brosur yang membuat informasi sulit diakses dan penyebarannya lambat. Website profil menjadi solusi karena merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menampilkan profil, visi misi, struktur organisasi, kegiatan, dan kontak secara resmi. Website ini meningkatkan akses informasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan data. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan website profil pada sekolah dapat meningkatkan kredibilitas lembaga, memperluas jangkauan publikasi, mempermudah pendaftaran siswa, dan menyajikan dokumentasi kegiatan maupun berita secara lebih interaktif. Next. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan masih- oleh Rizky. Kan Rizky? Sudah. Selanjutnya ada integrasi sistem inventaris berbasis web. Inventory adalah persediaan barang yang dimiliki organisasi, termasuk proses keluar masuk dan pengecekan stok di gudang. Pengelolaan inventory yang baik diperlukan agar distribusi dan penjualan berjalan lancar sesuai target perusahaan. Penelitian pada industri consumer goods menunjukkan bahwa sistem inventaris berbasis web dapat memantau stok secara real time, mendeteksi kebutuhan restock, serta menghasilkan laporan otomatis. Pendekatan ini membantu pengambilan keputusan berbasis data dan mengurangi resiko kesalahan yang umum terjadi pada pencatatan manual. Oke, selanjutnya ada aplikasi web helpdesk IT. Helpdesk adalah sistem yang digunakan untuk menangani kebutuhan, pertanyaan, keluhan, atau masalah teknis dari penggunaan melalui mekanisme tiketing agar proses penelusuran dan penyelesaiannya lebih terstruktur. Studi mengenai pengembangan aplikasi helpdesk berbasis web di lingkungan kampus menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan penanganan keluhan, mempercepat respon teknis, serta mempermudah pelacakan riwayat gangguan. Melalui tiket digital, proses pelaporan, eskalasi, dan dokumentasi masalah dapat dilakukan dengan lebih rapih dan efisien. Lalu ada aplikasi POS minimarket berbasis web. POS atau Point of Sale adalah sistem yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan pada berbagai jenis bisnis seperti toko, restoran, hotel, hingga supermarket. Sistem ini mendukung pengolahan data, transaksi pembelian, penjualan eceran, hutang, retur pembelian, serta pembuatan laporan yang membantu pengambilan keputusan bisnis. POS bermanfaat untuk mempercepat proses transaksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan. Penelitian terbaru mengenai aplikasi POS berbasis web pada minimarket menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mengintegrasikan data penjualan, serta memperbaiki akurasi pengelolaan stok. Melalui dashboard digital, pemilik minimarket dapat memantau aktivitas bisnis secara real time dan merencanakan strategi usaha dengan lebih tepat. Lalu yang terakhir ada sistem perpustakaan berbasis web. Perpustakaan menyediakan buku dan informasi untuk siswa, tetapi pengelolaan manual membuat proses pencarian, peminjaman, dan pengembalian menjadi lambat. Sistem perpustakaan berbasis web dapat mempercepat semua proses tersebut secara otomatis. Selain itu, sistem ini mampu menghasilkan laporan sirkulasi dan statistik kunjungan, sehingga membantu evaluasi dan pengembangan koleksi perpustakaan dengan lebih efektif. Selanjutnya kesimpulan oleh Usman. Jadi, untuk materi kali ini, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah digitalisasi telah mempermudah manusia dalam mengembangkan berbagai inovasi serta mengatasi kendala yang sebelumnya sering dikeluhkan, seperti kesulitan mengelola data besar, terjadinya human error, dan berbagai keterbatasan lain dalam proses manual. Sistem informasi berbasis web menjadi salah satu inovasi yang memberikan dampak besar di berbagai sektor, karena mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi data, serta kualitas layanan yang diterima. Kajian literatur menunjukkan bahwa sistem berbasis web tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi melalui transparansi,
integrasi data, dan kemudahan monitoring. Selanjutnya adalah kekurangan yang ada pada penilaian kami. Kami menyadari bahwa ruang lingkup pembahasan masih bersifat generalis dan belum berfokus pada satu topik utama secara mendalam, sehingga hasil analisis belum memberikan spesifikasi teknis maupun evaluasi yang terarah terhadap satu jenis sistem tertentu. Untuk itu, penelitian selanjutnya akan kami coba untuk fokuskan pada satu topik utama yang akan kita pilih. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.